Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG Indonesia. Senyum, salam, sapa, semangat, sukses, surga, amin. Perkenalkan, kami peserta PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Lampung. Kami dari kelas A Rumpun Bahasa Indonesia kelompok PPL SMP Global Madani. Pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama, Ade Irma Putri Meiditra. Yang kedua, Agus Wanto. Yang ketiga, Daivina Gustiani Putri. Yang keempat, Lili Melati. Yang kelima, Nirma Fadia Kusuma. Kali ini kami akan membahas hasil diskusi kami tentang teori belajar behavioristik dan teori belajar sosial kognitif. Langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Teori belajar behavioristik. Pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori yang menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Teori belajar ini berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respons. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respons merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Berdasarkan sudut pandang teori behavioristik, hal yang terjadi di antara stimulus dan respons dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Dengan kata lain, teori belajar ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Faktor lain yang dianggap penting oleh teori behavioristik adalah faktor penguatan. Penguatan adalah beragam hal yang dapat memperkuat timbulnya respons. Adapun ciri-ciri dari teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut. Pertama, teori belajar behavioristik mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik. Yang ketiga, mementingkan peranan aksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, teori ini juga mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Yang ketujuh, memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik memiliki beberapa kelebihan, di antaranya 1. Teori behavioristik mampu menumbuhkan kebiasaan para guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Hal ini karena teori belajar behavioristik mementingkan pengaruh lingkungan dalam proses pembelajaran. 2. Teori behavioristik mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan pengkondisian yang dilakukan. 3. Teori behavioristik mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. 4. Teori behavioristik mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. 5. Teori behavioristik mampu mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. 6. Teori behavioristik mampu membantu guru mengembangkan keterampilan belajar peserta didik yang meliputi berfokus pada kecepatan, spontanitas,
dan daya tahan melalui praktik dan pembiasaan. 7. Teori behavioristik juga dapat diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, memerlukan pengulangan dan pembiasaan, berada pada tahapan suka meniru, dan membutuhkan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Kekurangan teori belajar behavioristik. 1. Teori belajar behavioristik cenderung membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. 2. Teori behavioristik bersifat teacher-centered atau hanya berpusat pada guru. 3. Teori belajar behavioristik membuat pembelajaran menjadi cenderung monoton karena proses belajar yang berfokus ada pengulangan untuk membentuk kebiasaan belajar. 4. Teori belajar behavioristik masih menggunakan hukuman dan penghargaan untuk membentuk perilaku peserta didik. Hal ini tentu saja dapat berdampak negatif pada perubahan perilaku peserta didik. 5. Teori belajar behavioristik tidak mengakomodir kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Berikutnya adalah tokoh-tokoh pada teori behavioristik. Yang pertama ada Edward Lee Thorndike dengan teori koneksionisme. Thorndike dikenal dengan hukum efek. Ia menyatakan bahwa respon yang diikuti dengan konsekuensi positif cenderung diulangi, sementara respon yang diikuti dengan konsekuensi negatif cenderung tidak diulangi. Yang kedua oleh Ivan Pavlov, yaitu teori classical conditioning. Ia dikenal dengan teori pengkondisian klasik dengan penelitian seekor anjing, di mana ia mengaitkan suara bel dengan pemberian makanan. Setelah beberapa kali pengulangan, anjing mulai mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar suara bel, meskipun tidak ada makanan. Yang ketiga oleh B.F. Skinner, yaitu teori descriptive behaviorism atau operant conditioning. Ia dikenal dengan alat Skinner Box untuk mengamati perilaku hewan. Skinner menekankan pentingnya reinforcement atau penguatan dan punishment atau hukuman dalam pembentukan perilaku. Selanjutnya adalah contoh penerapan teori behavioristik di kelas. Yang pertama, guru dapat menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar. Yang ketiga, guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang keempat, guru akan melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang terakhir, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif maupun negatif. Selanjutnya masuk ke bagian teori belajar sosial kognitif. Yang pertama ada pengertian teori belajar sosial kognitif. Teori sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura ini lahir berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia belajar melalui pengamatan dan interaksi sosial dengan orang lain. Menurut Albert, walaupun prinsip belajar cukup menjelaskan dan meramalkan perilaku, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma behaviorisme, yaitu manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Perilaku, kognitif, dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak berperilaku melalui proses peniruan. Kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model dan akibat yang ditimbulkannya. Proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teori belajar sosial kognitif. Yang pertama ada teori sosial kognitif yang meyakini bahwa fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Yang kedua yaitu teori sosial kognitif memahami bahwa tingkah laku model atau contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, teori sosial kognitif beranggapan bahwa peserta didik dapat meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Yang keempat,
Teori sosial kognitif menjelaskan bahwa peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Lalu yang terakhir, teori sosial kognitif melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan respon rangsangan positif. Materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dalam teori belajar sosial kognitif. Albert Bandura merupakan salah satu tokoh utama yang mengembangkan teori belajar sosial. Teori belajar sosial atau social learning theory menurut Albert Bandura adalah teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri yang menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, serta emosi orang lain. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif perilaku dan pengaruh lingkungan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu contoh penerapan teori belajar sosial kognitif di kelas. Dalam menerapkan teori belajar kognitif, seorang guru perlu fokus pada proses berpikir peserta didik dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif setiap peserta didik. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan seorang guru dalam pembelajaran kognitif yang pertama, meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta peserta didik untuk menjelaskan materi pembelajaran di kelas dan ajaklah peserta didik lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu peserta didik menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis tiap peserta didik. Yang keempat, meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kelima atau yang terakhir, membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung.